Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang budiman, yang selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 ketakutan yang harus ada dalam hati kita. Apakah kita boleh takut? Boleh. Minimal 3 ketakutan, rasa khawatir yang ada dalam hati kita. Apa saja ketakutan yang harus ada dalam hati kita? Yang pertama, kita takut kalau ibadah kita selama ini tidak mendapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita khawatir, merasa takut kalau ibadah yang kita lakukan selama ini tidak mendapat penerimaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita capek-capek, salat dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salat sunnahnya capek gawe teka pake, tapi ku Allah terima. Aduh, khawatir, lebar. Puasa capek-capek, nahan lapar, nahan haus dari subuh sampai terbenam matahari, terima ku Allah. Ibadah haji puluhan juta, ratusan juta, capek-capek kaditu diterima ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu rasa takut yang ada dalam hati kita harus ditanamkan, memohon kepada Allah agar semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rasa takut kita selama ini dalam hati harus ditanamkan. Agar apa? Agar hidup ini, ibadah kita penuh kehati-hatian, penuh ketawaduan, penuh rasa ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ketakutan yang pertama. Ketakutan yang kedua, rasa khawatir yang kedua, yaitu takut khawatir kalau nanti kita tidak termasuk golongan umatnya Rasulullah, umatnya Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tengaku ka urang, lain tengku deui, bahkan tidak kenal kepada kita siapa orang ini yang tidak pernah menyebut asma Allah, yang tidak pernah basah bibirnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Apakah pantas kita disebut umatnya Nabi Muhammad Rasulullah? Khawatir ketika dikumpulkan di padang mahsyar, Rasulullah tidak kenal dengan kita. Rasulullah tidak tahu siapa kita, siapa kamu, siapa saya, tidak kenal kepada kita. Masya Allah, takut dan rugi terbesar adalah kita tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketakutan yang kedua. Dan ketakutan yang ketiga adalah kita tidak bisa membawa keluarga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sebagai suami, kepala keluarga, bisa membawa kepada kebahagiaan dunia, diberikan fasilitas hidup, diberikan fasilitas yang mewah, tapi nanti kita tidak bisa membawa istri kita, membawa suami kita, membawa anak-anak kita, membawa orang tua kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sebagai suami tidak pernah mengajarkan bacaan wudu, tidak pernah mengajarkan anak-anak kita, istri kita bagaimana cara membaca Al-Quranul Karim yang benar. Kemudian tidak pernah mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengajarkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus takut nanti di alam akhirat kita tidak bisa
berkumpul mengajak orang tua kita, mengajak suami kita, mengajak istri kita, mengajak anak-anak kita untuk berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 ketakutan yang harus kita takuti, yang harus kita khawatirkan. Yang pertama tadi apa? Takut ibadah kita yang kita lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah. Makanya sahabat Rasulullah ketika setelah melaksanakan sholat, bukan jongjon, bukan tenang. Kan kita mah tenang, sudah sholat, sudah melaksanakan ibadah, tenang, sudah sholat. Padahal sahabat Rasulullah ketika sudah sholat, dia menangis kepada Allah. Sholatnya apakah diterima oleh Allah atau tidak? Beda dengan kita, setelah sholat jongjon, tenang, sudah sholat. Itulah perbedaan ibadah kita dengan para sahabat. Minimal kita menyamai sesuai dengan kemampuan kita. Ada rasa takut untuk ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Supaya apa? Supaya lebih tawadu, kehati-hatian dalam beribadah. Apalagi yang kedua tadi diulangi. Yang kedua adalah takut kalau kita tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, takut tidak bisa membawa keluarga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 3 ketakutan ini ada dalam hati kita dan kita bisa bersikap hati-hati dan selalu berharap ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hatur nuhun. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.